Positive start here from the Philippines. Timnas Indonesia, di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert, bersiap menghadapi dua laga penting pada Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Sorotan utama datang dari langkah strategis PSSI yang mendatangkan dua pemain naturalisasi asal Belanda, Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Media Vietnam, THO247VN, mengungkapkan optimisme besar bahwa kehadiran keduanya akan memperkuat skuad Garuda di babak kualifikasi ini. Ula Romeni, striker berusia 24 tahun, dikenal dengan potensi besar sebagai ujung tombak. Saat ini ia bermain untuk Oxford United di Divisi 1 Inggris dengan nilai pasar 1,3 juta euro. Romeni memiliki catatan impresif dengan 11 gol di kejuaraan nasional Belanda musim 2022-23. Pemain berdarah Indonesia ini diperkirakan akan menjadi solusi baru bagi lini serang Indonesia dengan gaya bermain modern dan postur ideal setinggi 1,85 meter. Di sisi lain, Jairo Riedewald, 28 tahun, adalah pemain serba bisa yang berpengalaman. Bermain untuk Royal Antwerp di Belgia, ia memiliki nilai pasar 2,2 juta euro. Sebelumnya, Riedewald tampil lebih dari 80 kali di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Kemampuannya sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah akan memperkuat stabilitas lini pertahanan Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyatakan bahwa proses naturalisasi keduanya telah selesai. Ini langkah penting dalam strategi PSSI untuk menciptakan skuad berkualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni dan Riedewald akan meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi laga sulit mendatang, ujarnya. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret di kandang sendiri akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Pertandingan ini sangat krusial, mengingat hasilnya akan berpengaruh besar pada peluang kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya. Patrick Kluivert menaruh ekspektasi tinggi pada Romeni dan Riedewald, yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan, baik secara taktik maupun mental, untuk tim. Mereka tidak hanya membawa kualitas individu, tetapi juga pengalaman yang akan membantu skuad tampil lebih stabil, ujar Kluivert. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain naturalisasi untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Jika keduanya mampu tampil gemilang, tidak hanya peluang Indonesia meraih kemenangan yang semakin besar, tetapi juga harapan baru menuju Piala Dunia 2026 akan semakin nyata. Akankah kombinasi strategi Kluivert dan tambahan amunisi baru ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke impian berlaga di Piala Dunia? Meski tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menyampaikan pesan positif untuk skuad Garuda. Melalui analisnya, Kim Jong-jin, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi tertinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara bersama Deddy Corbuzier di YouTube, Kim Jong-jin mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong tetap mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia meski telah diberhentikan oleh PSSI pada Januari 2025. Kami benar-benar ingin tim berhasil, membawa momentum ini ke depan, dan mencapai impian untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Kim Jong-jin. Kim juga mengagumi sikap Shin Tae-yong yang tetap mendukung timnas Indonesia, meski diberhentikan di tengah kontrak yang sejatinya masih berjalan hingga 2027. Saya berpikir, jika saya di posisi beliau, apakah saya bisa mengirim pesan yang sama setelah diberhentikan tanpa alasan jelas? Saya rasa tidak, tambah Kim Jong-jin. Shin Tae-yong sendiri telah memberikan banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Salah satu pencapaian besarnya adalah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Selama memimpin 6 laga di grup C, Shin Tae-yong mencatatkan hasil yang cukup membanggakan. Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, serta mencatat kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di leg kedua. Meski begitu, Indonesia harus menerima kekalahan dari Cina 1-2 dan Jepang 0-4. Juara dan runner-up grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat ketiga akan melanjutkan perjuangan di babak playoff. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain dalam laga kandang. Meski tak lagi menjadi bagian dari tim, dukungan dan pesan positif Shin Tae-yong menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda.
Dengan semangat dan kerja keras, harapan untuk membawa Indonesia ke panggung dunia sepak bola masih terbuka lebar. Jairo Riedewald, pemain keturunan Belanda Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi, memberikan pandangannya tentang peluang besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataannya ini disampaikan tak lama setelah kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi pada November 2024. Dalam wawancara dengan akun fanbase timnas Indonesia, Jairo mengaku menonton laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini, menurutnya, membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Sebuah hasil yang luar biasa, menempatkan timnas pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026, ujar Jairo, yang terkesan dengan performa skuad asuhan Patrick Kluivert. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia kini hampir rampung. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan tidak ada kendala dalam proses tersebut, meski tetap meminta para supporter untuk bersabar. Jairo memulai karir profesionalnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum debut di tim utama pada tahun 2013. Setelah itu, ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, tampil dalam 80 pertandingan liga selama 7 musim. Kini, Jairo melanjutkan karirnya bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. Meski pernah tampil 3 kali untuk timnas Belanda pada tahun 2015, regulasi FIFA memungkinkan Jairo untuk berganti asosiasi dan membela timnas Indonesia. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda. Dengan Jairo Riedewald yang segera resmi bergabung, optimisme timnas Indonesia semakin tinggi. Akankah kehadiran sang gelandang bertahan ini menjadi kunci untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita nantikan langkah berikutnya dari skuad Garuda. Erspo, penyedia aparel resmi timnas Indonesia, resmi meluncurkan emblem baru untuk skuad Garuda. Emblem ini diperkenalkan pada Senin, 20 Januari 2025, melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Dengan desain modern namun syarat makna, emblem ini menggantikan logo lama yang telah digunakan bertahun-tahun. Emblem baru ini memiliki latar belakang putih, serupa dengan yang lama. Namun, elemen desainnya jauh lebih kaya. Perisai melambangkan perjuangan dan kekuatan pertahanan, sementara tekstur garis dan titik merepresentasikan lapangan sebagai tempat insan sepak bola Indonesia beraksi. Motif batik, yang menjadi identitas budaya Indonesia, turut hadir di emblem ini. Pola lingkaran melambangkan matahari terbit sebagai harapan, dan motif kotak-kotak mencerminkan semangat persatuan, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Emblem ini akan digunakan pada jersey baru timnas Indonesia yang dijadwalkan rilis pada 14 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Erspo menyebut emblem ini sebagai simbol harapan, kebanggaan, dan cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tanah air. Setiap helai sayap Garuda melambangkan tekad untuk terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan, ditulis Erspo dalam unggahan mereka. Jersey dan emblem baru ini akan menjalani debut resmi saat timnas Indonesia menghadapi Australia pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. 5 hari berselang, skuad Garuda akan kembali berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lawan yang dihadapi adalah Bahrain, dalam pertandingan ke-8 Grup C. Dengan emblem baru yang syarat makna dan semangat, timnas Indonesia diharapkan mampu terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke panggung dunia. Apakah simbol ini mampu membawa keberuntungan bagi skuad Garuda? Kita tunggu bersama aksinya di lapangan hijau. Keputusan PSSI mengganti pelatih timnas Indonesia di tengah perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai sorotan tajam, bahkan dari media internasional. Media Australia, The Roar, mengaku bingung dengan langkah PSSI yang memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025, dan menunjuk mantan striker Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru. Langkah ini dianggap kontroversial, mengingat timnas Indonesia sedang berada di posisi ketiga Grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Dalam artikel yang diterbitkan Kamis, 16 Januari, The Roar mempertanyakan alasan di balik keputusan ini. Mereka menyoroti catatan Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, sebagai tokoh penting dalam kebangkitan timnas Indonesia. Namun, kekalahan dari Cina dan Jepang dalam kualifikasi, serta isu perpecahan di ruang ganti, disebut-sebut menjadi alasan pemecatan tersebut. Media Australia itu menambahkan, ada benturan nilai antara Shin Tae-yong yang membawa etos kerja Asia, dan sebagian pemain diaspora yang terbiasa dengan pendekatan Eropa. Sementara itu, penunjukan Patrick Kluivert juga tak lepas dari kritik.
Mantan striker timnas Belanda berusia 44 tahun ini dinilai belum memiliki catatan kepelatihan yang cukup mentereng. Namun, mayoritas skuad timnas Indonesia saat ini yang berasal dari keturunan Belanda Indonesia diharapkan bisa meningkatkan komunikasi dan kerja sama tim di bawah Kluivert.